Halo semua, saya Inka, dan kali ini saya akan melanjutkan cerita bagian ke-8 dari manhwa yang berjudul God Slayer. Untuk beberapa saat, Beiming mencoba menghancurkan benang-benang yang menghalangi jalannya. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Sebab selain sangat tajam, benang-benang tersebut juga sangat sulit untuk dihancurkan. Hingga pada akhirnya, Beiming tersadar jika benang-benang tersebut bukanlah jebakan biasa, melainkan sebuah jebakan yang sudah dialiri dengan kekuatan spiritual. Dan hal itu semakin membuat Beiming penasaran mengenai siapa sebenarnya sosok yang menciptakan perangkap tersebut. Tidak hanya itu, Beiming dan Tengu juga dibuat heran karena kemampuan mendeteksi mereka berdua tiba-tiba tidak bisa bekerja sama sekali. Hal tersebut sontak membuat Beiming dan Tengu menjadi lebih waspada karena mereka sadar jika sosok yang berurusan dengan mereka kali ini bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan begitu saja. Beiming yang sudah mulai kesal kemudian berteriak dan meminta si pengguna benang tersebut untuk menampakkan diri. Tapi sayangnya perkataan Beiming tersebut tidak mendapat respon sama sekali. Oleh karena itu, Beiming lalu berpikir mungkin dirinya memang bukanlah tujuan dari si pemilik perangkap tersebut. Tidak ingin membuang waktu, Beiming lalu memutuskan untuk meneruskan misinya mencari Bu Guru Tian dan mengenyampingkan persoalan perangkap tersebut. Tapi sayangnya, sikap Beiming tersebut malah salah diartikan oleh si pemilik jebakan. Ia menganggap jika tindakan Beiming itu merupakan sebuah tantangan baginya. Oleh karena itu, ia pun berjanji tidak akan membiarkan Beiming lolos begitu saja. Dan di saat bersamaan, pancaran energi dari gadis cilik pengguna benang spiritual tersebut pun dapat dirasakan oleh Beiming dan juga Tengu, yang seketika membuat mereka berdua menjadi lebih waspada. Sebab mereka berdua memiliki firasat jika gelombang energi yang tiba-tiba menjadi sangat kuat tersebut merupakan sebuah deklarasi perang. Tapi seperti biasa, Beiming dan Tengu tidak pernah gentar untuk menghadapi lawan-lawan mereka. Begitu pula sebaliknya, si gadis cilik juga semakin tidak sabar ingin segera melancarkan serangannya kepada Beiming. Namun belum juga pertarungan dimulai, posisi Beiming sudah tidak diuntungkan. Sebab armor ular miliknya tiba-tiba saja hancur karena energi spiritual yang Beiming miliki sudah tidak cukup untuk menggunakan kemampuan spesial itu. Tengu pun berusaha menenangkan Beiming dengan mengatakan jika kekuatannya saja sudah cukup untuk meladeni musuh mereka kali itu. Tapi tidak disangka, Beiming malah memilih untuk melarikan diri dari pertarungan tersebut. Hal itu ia lakukan bukan tanpa alasan, sebab menurutnya, kekuatan Tengu akan lebih dibutuhkan untuk menyelamatkan Bu Guru Tian daripada meladeni pertarungan yang tidak penting tersebut. Namun di sisi lain, si gadis cilik masih terus berusaha mengejar Beiming karena ia sudah bertekad untuk tidak melepaskan Beiming begitu saja. Tapi beruntung tidak lama kemudian, si gadis cilik tersebut malah mendapat panggilan telepon dari ibunya yang memintanya untuk segera pulang. Dengan terpaksa, gadis cilik tersebut pun mengurungkan niatnya untuk mengejar Beiming dan lebih memilih menuruti perintah sang ibu. Lagi pula matahari memang sudah hampir terbenam, dan hal tersebut menandakan jika tugasnya sebagai seorang Dai Hunter pada hari itu sudah selesai. Walau begitu, ia berjanji jika suatu saat Beiming kembali muncul di hadapannya, maka saat itu juga ia bisa memastikan jika Beiming akan berakhir di tangannya. Sementara itu, Beiming masih terus melanjutkan misi penyelamatannya, dan dalam perjalanan tersebut Tengu kembali memperingati Beiming jika semestinya Beiming tidak boleh menggunakan sebuah kemampuan baru seenaknya tanpa mengetahui teknik penggunaan yang tepat, sebab penyalahgunaan kekuatan dapat membuat energi spiritual Beiming terkuras dengan sangat cepat, dan hal itulah yang terjadi pada armor ular miliknya. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya sampai juga Beiming dan Tengu di sebuah tempat yang Beiming yakini sebagai markas dari pria yang membawa Bu Tian. Tapi sialnya, pada saat Beiming dan Tengu ingin mencoba masuk, beberapa penjaga tempat tersebut langsung keluar dan menahan Beiming. Sebab tempat tersebut adalah klub rahasia yang tidak bisa diakses oleh kalangan biasa seperti dirinya. Meski Beiming masih belum tahu pasti tempat apa yang ia datangi tersebut, namun ketika mendengar kata klub rahasia, sontak ia berpikir jika tempat tersebut adalah tempat di mana para wanita dipekerjakan secara paksa, seperti yang sering diberitakan. Dan jika dugaannya benar,
maka kini keselamatan Butian memang benar-benar sedang terancam. Walau keadaannya sedang genting, namun Beming sebisa mungkin tidak ingin memicu keributan yang bisa menambah masalah baru. Akhirnya ia pun pergi meninggalkan tempat tersebut dan berusaha mencari alternatif lain untuk bisa masuk ke dalam klub itu tanpa mengundang keributan. Tengu yang tidak mengerti dengan jalan pikiran Beming tentu saja merasa sangat heran dengan sikapnya tersebut, sebab mereka sudah bersusah payah menelusuri jejak Bu Guru Tian, namun malah memutuskan untuk mundur hanya karena beberapa orang yang sebenarnya bisa mereka berdua habisi dengan mudah. Mendengar perkataan Tengu tersebut, Beming pun menjelaskan kenapa dirinya bersikap seperti itu. Sebab selain tidak ingin menimbulkan masalah baru, ia juga tidak ingin keributan di tempat tersebut malah membuat dirinya kembali dideteksi oleh si pemburu iblis yang sebelumnya mereka temui. Karena bagaimanapun, dalam situasi yang tidak menentu tersebut, mereka berdua sebisa mungkin menghindari pertarungan yang tidak perlu, agar sisa cadangan kekuatan yang ada bisa mereka gunakan untuk menghadapi situasi yang di luar dugaan. Singkat cerita, setelah menyusuri kawasan tersebut cukup lama, akhirnya Beming menemukan celah untuk masuk ke dalam klub tanpa diketahui oleh para penjaga. Tapi lagi-lagi Beming malah menemui masalah baru pada saat dirinya ingin melewati tembok pembatas tersebut, karena tanpa ia sadari, kekuatan ular yang ia gunakan sebelumnya sudah menguras banyak sekali energi spiritualnya, sehingga Beming harus berusaha mencari cara lain untuk bisa melewati tembok tersebut tanpa menggunakan kekuatan spiritualnya. Di saat seperti itu, Tengu malah kembali berusaha menghasut Beming untuk menerima tawaran kerjasama dari Muruksu. Sebab Tengu memiliki firasat jika Muruksu memiliki sumber daya spiritual yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kekuatan secara signifikan. Tetapi Beming tidak menggubris perkataan Tengu, sebab baginya yang terpenting saat ini adalah berusaha sekuat mungkin agar bisa menyelamatkan Bu Guru Tian meskipun tanpa bantuan kekuatan spiritual. Dengan sedikit bantuan dari Tengu, Beming pun akhirnya bisa melewati tembok pembatas. Tapi sialnya, jalan alternatif yang ia kira aman tersebut malah menuntun dirinya masuk di kawasan pemandian para wanita, yang tentu saja membuat Beming terlihat seperti seorang pemuda cabul yang sengaja ingin melakukan tindakan tidak terpuji. Para wanita yang panik kemudian langsung bergegas meninggalkan tempat pemandian, sembari berteriak meminta para penjaga klub tersebut untuk memberi Beming pelajaran. Sementara itu di sisi lain, terdengar Bu Guru Tian sedang membahas soal hutang keluarganya dengan pria yang membawa paksa dirinya sebelumnya. Pria tersebut terus saja mendesak Bu Guru Tian untuk segera melunasi hutang keluarganya, yang jumlahnya memang tidak sedikit. Ia bahkan berani mengatakan jika kedua orang tua Bu Guru Tian adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya karena berusaha melarikan diri dari tanggung jawabnya. Namun Bu Guru Tian yang mengenal persis pribadi kedua orang tuanya tentu saja tidak terima dan berusaha menepis perkataan yang merendahkan keluarganya tersebut. Tapi perkataan Bu Guru Tian seolah sangat tidak dihargai di tempat itu. Si pria bahkan dengan leluasa terus menginjak harga diri dari keluarga Bu Guru Tian, serta terus-menerus menghujani Bu Guru Tian dengan perkataan yang tidak mengenakan. Perlakuan tersebut tentu saja membuat hati Bu Guru Tian sangat terluka, padahal ia merasa jika dirinya sudah berusaha sebaik mungkin untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Dan biadabnya, pria itu malah berusaha membujuk Bu Guru Tian untuk membawakan dirinya beberapa siswa cantik yang bisa ia gunakan untuk memuaskan nafsu bejatnya. Dan jika Bu Guru Tian bersedia, maka ia berjanji akan meringankan hutang milik keluarga Bu Guru Tian. Tapi tentu saja tawaran tersebut segera ditolak mentah-mentah oleh Bu Guru Tian. Sebab walau sesulit apapun masalah yang ia hadapi, dirinya sama sekali tidak ingin menggunakan cara kotor untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penolakan tersebut tentu saja membuat si pria menjadi sangat kesal. Dengan pikiran kotornya, ia pun berusaha menggunakan kesempatan itu untuk melancarkan aksi busuknya kepada Bu Guru Tian, yang ia pikir bisa membuat Bu Guru Tian jera dan menyesali perkataannya sebelumnya. Di sisi lain, Beming yang tertangkap basah berusaha memasuki klub tersebut kemudian diinterogasi oleh para penjaga. Mereka berusaha mencari tahu apa tujuan Beming sebenarnya, hingga nekat berusaha menyusup ke tempat tersebut. Tapi Beming tentu saja tidak akan memberitahukan niatnya. Ia lebih memilih untuk bungkam dan dihajar oleh para penjaga demi merahasiakan rencana penyelamatannya. Atas tindakannya tersebut, Beming pun terpaksa harus ditahan oleh para penjaga, hingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Namun di saat bersamaan, Beiming dapat merasakan ledakan energi gelap di tempat tersebut, yang tidak lain bersumber dari Bu Guru Tian. Meski ia dan Tengu tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi dengan Bu Guru Tian, namun dari energi gelap yang keluar itu, mereka berdua bisa memastikan jika Bu Guru Tian benar-benar sedang terancam. Di saat Beiming hampir kehabisan akal, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang pernah ia dengar sebelumnya, dan orang yang sedang menghampirinya tersebut tidak lain adalah Shen Shaoyi, yang merupakan salah seorang anggota F4 yang terkenal di sekolahnya, dan sekaligus pemilik dari klub tersebut. Tanpa banyak bicara, Shen tiba-tiba meminta para anak buahnya untuk segera melepaskan Beiming. Perintah tersebut tentu saja membuat para penjaga sangat kebingungan. Tapi apa boleh buat, melanggar perintah Shen sama saja ingin mencari mati. Dengan terpaksa, mereka pun melepaskan Beiming dan meninggalkan Beiming di ruangan tersebut bersama Shen tanpa pengawalan sedikit pun. Tingkah Shen yang aneh tersebut tentu saja membuat Beiming sangat curiga. Ia pun sempat berpikir jika Shen melakukan hal tersebut karena ia memiliki ketertarikan sesama jenis dan ingin melampiaskannya kepada Beiming tanpa diketahui oleh orang lain. Tapi beruntungnya dugaan Beiming tersebut salah. Keputusan Shen itu sontak membuat para wanita di tempat tersebut marah karena mereka merasa Shen seolah berpihak kepada Beiming dan tidak menghargai mereka sebagai pelanggan penting di klubnya tersebut. Para wanita itu pun lalu mengancam akan melaporkan kejadian tidak mengenakan tersebut kepada keluarga mereka masing-masing agar Shen menyesali keputusannya itu. Tapi beruntungnya, dengan sedikit bujuk rayu dari Shen, para wanita yang sangat mengagumi paras dan juga karisma dirinya tersebut kemudian menjadi lunak dan mau menuruti permintaan Shen untuk melupakan kejadian tersebut, serta menganggapnya tidak pernah terjadi. Setelah berhasil mengatasi para wanita itu, Shen tiba-tiba berkata kepada Beiming jika Beiming tidak perlu sembunyi-sembunyi kalau memang menginginkan para wanita di klub miliknya, karena dengan kuasanya, Shen bisa dengan mudah mengabulkan kemauan Beiming tersebut. Namun Beiming berusaha menjelaskan jika dirinya memang tidak bermaksud untuk melakukan hal itu. Tidak lupa Beiming pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Shen karena sudah memperlakukannya dengan sangat baik. Sebagai gantinya, Beiming berjanji akan membalas hutang budi tersebut pada saat Shen membutuhkan bantuan darinya. Berhubung Beiming tidak punya banyak waktu, ia pun segera menyudahi perbincangan itu dan bergegas mencari keberadaan Bu Guru Tian. Melihat gerak-gerik Beiming, entah kenapa Shen semakin curiga jika Beiming bukanlah orang biasa, dan ia yakin jika ada sesuatu yang berusaha Beiming sembunyikan. Sementara itu, aura jahat milik Bu Guru Tian berhasil menuntun Beiming dan Tengu menuju tempat di mana dirinya berada. Tanpa pikir panjang, mereka berdua pun segera menerobos pintu masuk yang dijaga ketat oleh para penjaga. Keributan yang Beiming timbulkan tersebut seketika membuat para penjaga yang berada di dalam ruangan menjadi waspada. Dan setelah Beiming berhasil masuk, dirinya pun mendapati Bu Guru Tian sudah tergeletak tak berdaya. Dan di saat bersamaan, para penjaga pun langsung mengarahkan senjata mereka ke arah Beiming. Tapi gertakan tersebut sama sekali tidak membuat Beiming merasa gentar. Para penjahat itu pun sangat mengagumi keberanian Beiming. Namun mereka juga tidak akan membiarkan Beiming keluar dari tempat tersebut dengan mudah. Setelah ia berusaha mengusik ketenangan mereka, ancaman itu justru membuat Bu Guru Tian menjadi semakin khawatir dengan keselamatan Beiming. Ia lalu memohon kepada para penjahat tersebut untuk tidak menyakiti Beiming. Dan sebagai gantinya, Bu Guru Tian berjanji akan menuruti semua kemauan mereka. Tapi permohonan tersebut sama sekali tidak merubah keadaan. Para penjahat itu tetap saja menghujani Beiming dengan timah panas, yang seketika membuat Beiming tersungkur. Tengu tentu saja sangat terkejut dan merasa heran kenapa peluru-peluru tersebut bisa berdampak kepada Beiming. Padahal seharusnya hal itu bukanlah masalah baginya. Menyaksikan kejadian tragis tersebut di depan matanya, energi gelap yang bersemayam di dalam Bu Guru Tian pun menjadi tidak terkendali dan akhirnya berhasil menguasai raganya sepenuhnya. Hal tersebut seketika membuat Bu Guru Tian berubah menjadi sosok iblis. Iblis tersebut terus memancing Bu Guru Tian untuk melepaskan semua perasaan negatifnya, sehingga dengan begitu, maka sang iblis akan memiliki kekuatan penuh untuk membalaskan dendam Bu Guru Tian kepada para penjahat tersebut. Sosok menyeramkan tersebut sontak membuat para penjahat di ruangan itu menjadi sangat ketakutan. Beberapa dari mereka pun berusaha menyerangnya, namun tentu saja mereka bukanlah tandingan dari si iblis. Keadaan tersebut tentu saja semakin menambah panik para penjahat yang tersisa. Sementara itu, Tengu akhirnya
akhirnya menyadari jika Beiming hanya sedang berpura-pura mati untuk memancing sosok iblis tersebut keluar dari dalam diri Butian, sehingga Beiming dan Tengu bisa menjalankan rencana yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Namun dengan sisa kekuatan yang ada, Tengu sedikit ragu jika mereka berdua bisa mengalahkan iblis yang terbilang cukup kuat tersebut. Ditambah lagi energi gelap iblis itu terasa semakin kuat. Iblis itu benar-benar menjadikan para penjahat tersebut sebagai boneka untuk memuaskan hasrat balas dendam Bu Guru Tian. Setelah beres dengan para anak buah, kini giliran si bos lah yang menjadi fokus utama si iblis. Ia terlihat sangat berhasrat untuk menyiksa pria tersebut hingga akhirnya ia mati dengan perlahan. Tapi tiba-tiba Beiming berteriak dan berusaha menghentikan aksinya. Beiming kemudian berusaha menyadarkan Bu Guru Tian untuk tidak berlarut dalam hasrat balas dendamnya, karena hal itu justru akan membuat dirinya terjatuh ke dalam jurang kegelapan dan akan membuat jiwa Bu Guru Tian terperangkap di sana selamanya. Mendengar perkataan tersebut, si iblis lalu mengatakan jika apa yang ia lakukan itu semata-mata untuk melindungi Bu Guru Tian dari kerasnya kehidupan yang ia jalani. Bahkan si iblis sangat yakin jika tanpa bantuannya, mungkin Bu Guru Tian sudah lama mati karena ia terlalu lemah dan tidak bisa melindungi nyawanya sendiri. Sementara itu, Beiming meminta Tengu untuk mendeteksi dan memastikan apakah jiwa asli Butian masih bertahan. Namun anehnya Tengu sama sekali tidak dapat merasakan kehadiran iblis pada diri Butian. Ia pun beranggapan jika sosok jahat tersebut tidak lain adalah Butian sendiri. Dan sosok tersebut muncul karena kepribadian ganda yang dimiliki oleh Bu Guru Tian, yang ditambah dengan energi negatif yang ia pendam, sehingga membuat sosok tersebut memiliki kekuatan layaknya iblis. Mendengar penjelasan Tengu tersebut, Beiming terpaksa harus mencari cara lain untuk mengembalikan jiwa Bu Guru Tian. Sebab ia tidak bisa menyuruh Tengu untuk menelan sosok itu begitu saja, karena ia bukanlah iblis murni yang bisa mereka pisah dari tubuh korbannya. Tapi sebelum Beiming sempat bertindak, sosok tersebut sudah lebih dulu melumpuhkan Beiming menggunakan kekuatannya. Melihat Beiming yang masih mencoba untuk bertahan, sosok tersebut pun menjadi penasaran kenapa Beiming begitu peduli terhadap keselamatan Bu Guru Tian, bahkan melebihi dirinya sendiri. Ia pun mengira jika tujuan utama Beiming hanyalah ingin mendapatkan hati Bu Guru Tian. Namun Beiming segera menepis anggapan tersebut. Beiming lalu menjelaskan jika yang mendasari tindakannya tersebut semata-mata karena Beiming berusaha menepati janjinya yang ingin melindungi Bu Guru Tian, tidak peduli apapun yang terjadi. Tapi sosok itu masih belum bisa mempercayai perkataan Beiming begitu saja, sebab ia sendiri bisa merasakan jika sebenarnya Bu Guru Tian juga menyimpan perasaan khusus terhadap Beiming. Baiklah, sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih kalian sudah menjadi penonton setia di channel ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang menyukai konten seperti ini. Dan selagi menunggu channel ini update, saya sangat merekomendasikan kalian untuk mampir dulu di channel saya yang lain. Caranya sangat mudah, kalian bisa klik link yang saya pin di kolom komentar. Saya Inka dan sampai ketemu di alur cerita yang selanjutnya.